Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini yang pertama adalah pengertian konstitusi. Terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah ini adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Istilah yang pertama berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, data konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cum berarti bersama dengan dan statuir berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Adapun undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda grondwet. Kata grond berarti tanah atau dasar. Wet berarti undang-undang. Adapun istilah yang kedua yaitu constitution, yang berasal dari bahasa Inggris, memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi ini menurut Miriam Budiarjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan menurut Sir John Laws, konstitusi adalah sebuah bagian dari aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah negara antara yang mengatur dan yang diatur. Dan dapat disimpulkan bahwa undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya undang-undang itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, konstitusi sebenarnya agak sering disamakan dengan undang-undang, tapi undang-undang tersebut adalah termasuk bagian dari konstitusi itu sendiri, karena sama-sama mengatur dalam ketatanegaraan negara tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Nah, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Nah, dalam bentukan organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi termasuk organisasi pemerintah dan partai politik. Sekian, terima kasih.
Konstitusi menepati kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Pada umumnya, konstitusi berisi hal-hal yang mendasar, yaitu aturan dan norma dasar, yang diakui sebagai pedoman pokok bernegara. Meskipun konstitusi setiap negara berbeda-beda, namun pada dasarnya punya kedudukan formal yang sama, yaitu hukum dasar dan hukum tertinggi. Dikatakan sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, konstitusi menjadi dasar dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara, dan juga mengatur kekuasaan pembuat undang-undang. Maka konstitusi juga merupakan dasar dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya. Dikatakan sebagai hukum tertinggi karena konstitusi tersebut diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam hukum negara. Artinya, aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu, aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam negara mengalami banyak perubahan sesuai dengan prazaman. Yang pertama, pada zaman negara feodal, monarki atau oligarki. Kedudukan konstitusi di sini sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Yang kedua, pada masa peralihan dari negara feodal, monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, yaitu sebagai alat yang digunakan oleh rakyat dalam perjuangan melawan penguasa. Yang terakhir, pada masa negara demokrasi, sebagai senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan serta untuk membangun tata kehidupan baru yang lebih baik lagi. Fungsi konstitusi yang pertama yaitu untuk membagi kekuasaan dalam negara. Nah, kekuasaan dalam negara itu dibagi menjadi 3, sebagaimana yang sering kita ketahui, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang kedua yaitu untuk membatasi kekuasaan penguasa. Nah, konstitusi di sini berperan untuk membatasi kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan atau suatu pemimpin agar pemerintahan terhindar dari pemerintahan yang absolut dan otoriter. Selanjutnya yaitu menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Nah, maksudnya di sini konstitusi berperan untuk menentukan batasan-batasan terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa atau pemimpin. Jadi konstitusi di sini berperan untuk membatasi atau menentukan batasan kewenangan yang dijalankan oleh suatu kekuasaan. Selanjutnya yaitu memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, yaitu rakyat, kepada organ-organ kekuasaan negara. Nah, konstitusi di sini yaitu sebagai instrumen diberikannya suatu kepercayaan amanah dari rakyat kepada pemimpinnya seperti presiden, seperti itu. Jadi rakyat memberikan kepercayaannya, amanahnya kepada presiden untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara, seperti itu. Dan juga banyak contoh lainnya seperti rakyat juga memilih anggota DPR dan sebagainya.